Halo semuanya, kembali lagi di channel eSoftGrid bersama saya Iwan Saurudin, dan di video kali ini kita akan belajar tentang pemrograman dasar, yaitu tentang HTML. Kenapa sih kita harus belajar HTML? Karena di pemrograman dasar yang saya berikan itu biasanya saya menggunakan bahasa pemrograman PHP. PHP untuk mengatur input dan output. Mau tidak mau kita harus menggunakan antarmuka yang digunakan yaitu HTML, karena kalau menggunakan PHP langsung kita tidak bisa. Oke, langsung saja. Di sini kita tidak perlu ada sum, kita tidak perlu atau Apache dan yang lainnya, karena HTML itu murni dari ketika komputer itu sudah ada OS-nya, dia udah bisa menjalankan HTML selama dia punya browser. Di sini saya menggunakan browser Google Chrome. Kalian bisa menggunakan Firefox, Chrome atau apa, terserah. Yang penting browser bisa untuk internetan, browsing ya. Oke, di sini saya menggunakan Sublime Text. Oke, Sublime Text sudah saya buka. Di sini saya mau menambahkan project dulu. Add folder to project. Di sini saya punya menaruh di var HTML. Kalian terserah mau menaruh dimanapun terserah. Di sini saya mau membuat folder namanya PD. Saya open, masuk, udah ada di sini projectnya. Oke, di sini saya sudah punya folder PD pemrograman dasar. Oke, saya buka di file explorer saya di HTML di PD ini. Nah, di sini kosong ya. Nah, di sini nanti kita mengaksesnya bisa localhost/pd gini, atau di sini nanti ada file HTML, kita bisa langsung akses jalankan. Oke, di sini saya mau membuat file baru dengan nama latihan.html. Saya save, Ctrl S, otomatis masih latihan tadi ya. Ini saya rubah jadi latihan.html. Oke, saya enter, otomatis di sini sudah ada satu file namanya latihan.html. Oke, ini saya hapus, saya simpan dulu. Untuk menjalankannya di sini saya bisa di localhost tadi PD. Ini udah ada satu file namanya rada pilek kalau suaranya nggak begitu jelas. Ini ada latihan.html. Kita klik, nah kosong, atau kita bisa mengakses langsung dari sini. Kita kalau di Windows atau di OS kalian biasanya di double klik itu udah langsung keluar browser. Tapi kalau tidak, itu kalian bisa open with text editor ini untuk edit, atau open with other application. Kita gunakan Sublime atau text editor atau Visual Studio Code ini untuk merubah scriptnya. Untuk melihat hasilnya kita bisa menggunakan Google Chrome ini, kita select. Nah, pathnya URL-nya beda ya. Ini kalau di double klik langsung, ini kalau pakai localhost. Kalau bedanya apa? Kalau localhost ini berarti nanti kita bisa menjalankan PHP. Kalau di sini kita tidak bisa menjalankan PHP karena ini langsung dari filenya ini. Kalau lewat localhost berarti dia ada Apache-nya jalan. Oke, di sini saya lebih suka pakai Apache ya, tapi hiraukan saja yang ini. Kita fokus di latihan.html di file ini. Nah, HTML itu terdiri dari script dasar ini HTML. Kita tab, nanti jadi seperti ini. Kalau di Sublime yang masih murni biasanya itu tinggal di tanda seru, di tab gitu, jadinya kayak gini. Lumayan banyak ya. Nah, keluarnya udah seperti ini. Tanda seru tab. Ini udah HTML5. Saya sarankan pakai ini saja. Kenapa? Karena kita mengikuti perkembangan zaman. HTML5 itu udah yang paling baru. Lebih enak, lebih banyak support browser-browsernya. Ketika kita jalanin, nah ini udah ganti ya. Ini udah berubah menjadi dokumen. Nah, di manakah itu? Di sini saya ingin menjelaskan. Ini untuk menjelaskan bahwa dokumen ini bertipe HTML5.
script paling luar yaitu ada tag HTML. Pokoknya ketika ada kurung siku lalu di depannya HTML, maka harusnya kayak gini sebenarnya udah bisa HTML dan ditutup dengan HTML. Ini pembuka, ini penutup. Perbedaannya di mana? Ketika pembuka dia hanya kurung siku dan kurung siku tutup, dan di sini kalau penutup dia ada garis miringnya. Slice. Ini berarti pembuka, ini penutup. Tapi tadi ada ininya, ada lang. Lang ini maksudnya language. Nah, ini untuk menandakan bahwa dokumen ini nanti, halaman ini, dia bahasanya bahasa Inggris. Kalau kita pakai Indonesia tinggal ID gini ya. Berarti ini bahasanya Indonesia nanti. Nah, ini dokumen yaitu yang ada di, pokoknya ada di head ini, itu nggak akan tampil di sini, tapi tampilnya di sini untuk yang title. Misalkan ini kita kasih latihan HTML, terus ini title, ini description, ini adalah halaman belajar HTML. Kita save, kita jalankan di sini, Ctrl R ya. Nah, di sini udah keluar. Nah, ketika kita hover nanti keluar tulisan, nah, latihan HTML ini adalah halaman belajar HTML. Localhost itu adalah servernya ini ya. Oke. Nah, ini nanti untuk pokoknya yang ada di pertama kali di load atau di proses itu adalah yang ada di sini. Selanjutnya, setelah head itu kepala ya. Setelah head maka ada body. Yang ada di dalam body ini itu yang akan ditampilkan di halaman ini yang putih ini. Untuk PHP, karena kita nanti pemrograman dasar ya, yang kita butuhkan itu hanya beberapa saja sih. Yang pertama mungkin kita bisa untuk pengenalan H1. Ini header 1. Kita jalankan, tuh keluarnya kayak gini. Ini header 1. H2, ini header 2. Kayak gini. Semakin besar angkanya, nah perhatikan ya, ini pembuka, ini penutup. Pokoknya setiap penutup itu pasti ada ini. Nah, kalau di Sublime enaknya kita tinggal H3, kita tab. Nah, tinggal kita ketik di tengahnya, ini header 3. Tag ini tidak boleh diganti-ganti. Misalkan ini kita align misalkan ya. H3 kayak gini misalkan, terus di sini H3 gini. Terus kita jalankan. Nah, ini nggak ngaruh dia. Nah, untuk di Sublime kita bisa mengedit dua teks bersamaan dengan cara seperti ini. Ctrl D. Nah, dia ke blok ini, bukan ke blok ya, ada kotaknya. Berarti teks ini dengan teks ini itu mirip atau sama. Kita Ctrl D lagi, maka dia dua-duanya akan ke blok. Setelah ke blok ini kita bisa ketik H3. Nah, dia akan ngetik bebarengan. Kita save, baru kita jalankan lagi di sini. Nah, ini baru header 3. Mentoknya sampai berapa? Setahu saya sampai 5. Sampai 6, sorry. H4. Sorry. Di sini kita bisa ganti ini ya. 5 6. Sampai 6. Nah, sampai 6. Untuk yang 7 dan seterusnya itu udah nggak bisa. Oke. Untuk H saya hapus dulu. Untuk kanan mungkin jangan dihapus, silahkan bisa buat file baru. Di sini yang paling sering dipakai yaitu ada namanya form action. Oke, nanti akan ada, saya kasih bedanya ya. Form di sini kita bisa memberikan input tipe teks. Kita save. Ketika kita jalankan, maka di sini akan ada form input, bisa diketik sesuatu di dalamnya sini. Nah, inilah yang disebut dengan input tipe teks. Nanti kita bisa berinteraksi dengan aplikasi kita. Kita mengetikkan sesuatu, lalu kita coding untuk memproses yang kita ketikkan nanti. Nah, ini ada input tipe teks.
lalu ada label untuk memberikan, misalkan ini nama, kita kasih BR itu break ya, atau ganti baris supaya bisa. Nah ini nama, nah kayak gitu. Kalau kita break lagi, bawahnya kita kasih misalkan alamat, label ya, ini ya, label, ini kenapa ini, label alamat PR text area. Nah, alamat seperti ini, nama, alamat, text area itu lebih gede ya, lebih luas maksudnya. Ada input, ada text area, ada juga button simpan seperti ini. Nah, diklik dia akan memproses. Klik memproses itu fungsinya form. Ketika tidak ada form, kita balikan. Ketika tidak ada form, maka ini tidak bisa diproses. Kita klik gak ada apa-apa, kita klik, kita enter, tidak akan melakukan proses apapun. Itulah fungsinya form. Form itu dia akan memproses yang ada di dalam form tadi, maka akan diambil semua datanya yang ada di dalam form ini. Nah, itulah HTML. Ini baru H, label, input tipe text area. Padahal masih ada beberapa bentuk lainnya seperti select, option atau drop down ya. Option misalkan ini untuk misalkan jenis kelamin ya, laki-laki. Di sini kita perempuan, kita jalankan. Nah, ini untuk memilih seperti ini, laki-laki atau perempuan. Atau ada lagi selain select, yaitu input tipe radio. Kita save. Nah, kalau radio seperti ini, misalkan ini ya dan tidak, nah ya tidak. Lah, kenapa bisa kecentang semua? Karena ini dia tidak dalam satu grup. Kalau dalam satu grup nanti dia ketika satu diklik, satunya tidak. Nah, ini nanti, karena nanti yang kita butuhkan untuk proses PHP nanti, kita lebih sering memakai input tipe teks seperti ini. Nah, selain teks, kita juga bisa menggunakan number, yaitu di sini hanya bisa kita ketikkan huruf, nggak bisa, dia hanya bisa mengetikkan angka dan huruf E, karena E dianggap error atau minus. Nah, kayak gitu ya. Selain number, kita juga bisa punya file untuk mengupload gambar atau file atau apapun itu yang kita punya, misalkan. Nah, ini ada. Selain file, kita juga ada color untuk memilih warna. Tuh kan, tiap OS, tiap browser biasanya keluarnya beda-beda. Nah, seperti itu. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya nanti kita akan belajar lebih lanjut memadukan antara HTML dengan PHP. Jika ada pertanyaan, bisa memberikan pertanyaan di kolom komentar. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan selamat coding.